46. Mas Doni, siapa perempuan itu? Kami kenal enggak? Tanya Ratu lagi. Doni menatap Ratu, dia ragu mengatakannya. Mas, kenapa diam saja? Yang dekat dengannya bukan Dara kan? Memangnya kenapa kalau Kak Dara, Kak Ratu? Kak Dara masih jomblo ini, begitu juga dengan Aabian. Umur mereka juga sudah pantas untuk pacaran. Jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan. Ujar Farel. Benar Kak Ratu, aku juga setuju-setuju saja Aabian jadi kakak iparku. Ujar Fahrul. Fahrul diam dulu, oke. Kalian masih kecil, dan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Doni, sini ikut aku. Tegas Ratu kemudian bangun dari duduknya. Doni ikut bangun dari duduknya, sedangkan Farel dan Fahrul saling menatap dan mengangkat bahunya. Ratu membawa Doni ke arah kolam renang. Ratu memilih duduk di kursi santai dan diikuti Doni. Sekarang jawab aku jujur Mas, yang dekat dengan Mas Bian, Dara kan? Tanya Ratu menatap Doni. Doni balas menatap Ratu dan menarik nafas pelan. Ya Dara, jawab Doni pelan. Ratu seketika melotot. Ratu, benar kata Farel dan Fahrul, gak ada yang salah dengan kedekatan mereka. Mereka masih sama-sama sendirian dan sama-sama berasal dari keluarga terpandang. Bian CEO dan sangat pantas bersanding dengan Dara yang anak CEO. Iya, aku tahu itu Mas. Aku bahkan akan menjadi orang pertama yang mendukung kedekatan mereka, tapi dengan catatan mereka bukan saudara tiri. Mas Doni mikir enggak sih apa dampaknya kalau mereka saling mencintai? Jika mereka saling mencintai, otomatis mereka pasti ingin hidup bersama. Jika mereka ingin hidup bersama akan melibatkan dua keluarga, yang mana keluarga itu adalah keluarga ayah kandung Dara dan ibu kandung Dara. Om Yudi dan keluarga besar kami, sudah pasti akan menantang Dara menikah dengan kakak tirinya. Belum lagi Tante Ayu yang licik. Bagaimana kalau dia mengumumkan pada semuanya kalau Dara adalah anak kandungnya? Ini akan jadi skandal besar Mas, lebih besar dari gosip kalian yang gay. Ini tidak hanya melibatkan perusahaan Agung Purnama, tapi perusahaan Sanjaya juga. Orang-orang pasti akan menggunjing Mas Bian jika nekat menikahi adik tirinya sendiri. Bisa jadi juga karena skandal ini Mas Bian dipaksa suruh mundur dari jabatan CEO. Belum lagi melihat liciknya Tante Ayu, juga mantan istri kedua Om Yudi. Aku takut masa lalu Om Yudi akan kembali jadi perbincangan, dan akan banyak yang berusaha menjatuhkan Om Yudi. Mas pasti tahu lah gimana kejamnya dunia bisnis. Satu lagi yang paling aku takutkan, Tante Dea bundanya Dara akan kembali bersedih Mas. Kehidupan masa lalu keluarga kami juga cukup rumit, dan tidak sebahagia sekarang ini. Apa Mas tega merusak semua kebahagiaan itu? Jelas Ratu. Doni menggelengkan kepalanya. Dia tidak kepikiran sampai sejauh itu. Enggak Ratu, aku tidak ingin keadaan yang sudah tenang akan kembali kacau. Nah Mas gak mau kan? Makanya sebelum semuanya terlambat, lebih baik kerjasama antara Dara dan kalian diakhiri saja. Kami akan mengganti semua kerugian kalian. Ini mumpung Dara belum ada perasaan apa-apa pada Mas Bian, juga Mas Bian yang belum sepenuhnya jatuh cinta pada Dara. Doni menggelengkan cepat kepalanya. Jangan diakhiri Ratu, bagaimana nanti jika Tante Ayu menyebarkan gosip yang tidak-tidak itu? Aku minta maaf Mas, untuk kali ini kami gak bisa membantu kalian lagi. Aku gak ingin Mas Bian dan Dara semakin dekat. Resikonya terlalu besar jika sudah menyangkut perasaan. Aku percaya kalian pasti bisa menyelesaikan masalah kalian. Lalu bagaimana dengan hubungan kita? Maaf Mas, hubungan kita juga lebih baik berakhir saja. Dara dan keluargaku adalah yang utama bagiku. Lagian hubungan kita juga masih hanya sekedar main-main dan belum melibatkan perasaan. Semoga setelah ini Mas Doni bertemu dengan perempuan yang bisa membuat Mas Doni nyaman dan jatuh cinta. Aku tunggu kabar baiknya Mas. Semangat Mas Doni. Doni menggelengkan cepat kepalanya. Enggak Ratu,
Aku gak mau hubungan kita berakhir. Aku tahu di antara kita memang belum ada cinta, tapi aku nyaman dengan kamu Ratu. Dan meski baru 1 hari bersama, aku sangat bahagia Ratu. Aku gak mau kebahagiaan ini berakhir. Ujar Doni kemudian menarik tangan Ratu. Aku mengerti Mas, tapi aku gak ingin jadi orang egois, dan aku harap Mas Doni juga sama. Sekarang sebaiknya Mas Doni fokus dengan Mas Bian saja. Aku juga berharap semoga Tante Ayu mengurungkan niatnya menyebarkan gosip itu. Selamat tinggal Mas Doni, semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali. Ujar Ratu kemudian melepaskan genggaman tangan Doni. Ratu, ini kamu beneran ingin memutus tali silaturahmi kita? Iya Mas, kecuali kalau Mas mengundangku saat pernikahan Mas nanti. Aku pasti akan datang dengan senang hati. Bye-bye Mas Doni, senang bisa kenal Mas Doni walau hanya sebentar. Semangat terus oke, ujar Ratu bangun dari duduknya kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Doni. Ratu, Doni menarik cepat tangan Ratu dan membawa Ratu ke dalam pelukannya. Mas Doni, kaget Ratu. Sebentar saja Ratu, lirih Doni. Ratu terdiam. Kamu benar Ratu, kita gak bisa egois dengan apa yang terjadi saat ini. Aku juga gak ingin bahagia sendirian. Masalah Bian yang paling penting sekarang. Terima kasih Ratu sudah hadir dalam hidupku. Walau hanya sebentar, aku tidak akan melupakan kamu seumur hidupku. Kamu adalah pacar pertamaku. Aku juga berharap semoga kamu selalu bahagia. Jika suatu saat nanti kamu rindu padaku, jangan segan-segan menghubungiku. Aku pasti akan senang ngobrol dengan kamu, atau kalau kamu lagi ada masalah saja, segera hubungi aku. Aku pasti akan dengan senang hati membantu. Aku sayang kamu Ratu, ujar Doni kemudian melepaskan pelukannya. Ratu menganggukkan kepalanya. Ratu menatap Doni tersenyum. Doni balas memaksakan senyumnya. Kap, Ratu mengecup pipi Doni. Mata Doni membesar menatap Ratu. Satu kenang manis dari aku Mas. Semangat terus, ujar Ratu tersenyum kemudian melangkahkan kakinya kembali. Doni menyentuh pipinya dan menatap Ratu yang perlahan menghilang dari pandangannya. Cintanya dipaksa layu sebelum berkembang. Asteris. Farel, Fahrul kemasi barang-barang kalian, kita akan pulang. Ujar Ratu. Pulang sekarang Kak? Tanya Farel. Ya, terus Kak Dara. Dia juga akan pulang bersama kita. Ini kakak juga akan membereskan barang-barang kami. Lalu Adoni? Tanya Fahrul. Dia pulangnya bersama Mas Bian. Ayo cepat kemasi barang-barang kalian. Iya Kak Ratu, kompak Farel dan Fahrul. Ratu kembali melangkah ke arah kamar. Ratu membuka pintu perlahan dan menutupnya dengan perlahan. Ratu menatap Dara yang tertidur pulas. Keringat Dara bercucuran, efek minum obat. Ratu mengusap perlahan keringat Dara. Maaf Princess, aku sudah mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya pada Princess. Aku hanya gak ingin masalah ini semakin rumit nantinya Princess. Lagian Princess sudah bertemu dengan Tante Ayu. Setelah keadaan membaik nanti, kita bisa menemui Tante Ayu kembali dan mengatakan yang sebenarnya. Batin Ratu. Ratu kemudian menyiapkan barang-barangnya dan barang-barang Dara. Barang Dara hanya sedikit, kebanyakan barangnya masih di rumah Bian. Lebih baik barangnya di situ saja, siapa tahu suatu saat nanti itu bisa jadi alasan Dara kembali datang ke rumah itu. Setelah semuanya beres, dan memasukkan semua barang-barang ke dalam mobil, Ratu membangunkan Dara. Princess, ayo bangun, tidurnya lanjut dalam mobil saja. Ujar Ratu membangunkan Dara. Memem, Dara mulai membuka matanya perlahan. Ayo kita pulang Princess, ini sudah sore. Ujar Ratu sambil merapikan rambut Dara. Pulang, bingung Dara dengan suara serakah khas bangun tidur. Iya, kita akan pulang ke Bogor dulu, supaya Princess bisa diperiksa lebih lanjut. Mata Dara terbuka sempurna. Aku pulangnya bareng Pak Bian saja Ratu. Aku juga sudah minta izin,
pulang dari Bandung aku akan libur 2 hari mau periksa lebih lanjut. No Princess, kerja sama antara Princess dan Mas Bian disudahi saja. Lagian bukankah tujuan Princess sudah tercapai dan Princess sudah tahu keberadaan Tante Ayu. Kapan-kapan kita akan kembali ke Bandung dan menemui Tante Ayu, dan kita akan jelaskan siapa Princess sebenarnya. Gak bisa begitu Ratu, bagaimana dengan Bian? Dia bisa kembali dapat masalah. Aku tahu Princess, tapi masalahnya akan semakin besar jika kerjasama ini terus dilanjutkan. Keluarga besar kita juga bisa terkena masalah. Terkena masalah gimana? Apa yang aku lakukan jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan keluarga kita Ratu. Itu kan menurut kamu Princess. Satu hal yang harus kamu tahu, keluarga kita tidak suka pada keluarga Agung Purnama. Bahkan melarang aku berurusan dengan keluarga Agung Purnama, begitu juga dengan Princess dan yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Bersambung, 47. Ba cerita sama aku katanya dulu mendiang Popo pas sahabatan dengan kakek Mas Bian. Entah apa yang terjadi setelah kakek Mas Bian meninggal, mendiang Popo tidak mau keluarga kita berurusan dengan keluarga Agung Purnama. Mungkin itu juga alasannya kenapa Om Yudi gak pernah mau menjalin kerja sama dengan perusahaan Agung Purnama. Pak Agung Purnama itu sangat licik Ratu, makanya mendiang Popo tidak mau berurusan sama dia. Batin Dara, makanya Princess aku ingin kita menyudahi kerja sama antara Princess dan Mas Bian. Aku tidak ingin masalahnya bisa panjang nanti. Tidak akan panjang Ratu selama kita tidak mengatakannya pada Mbah. Biarkan aku membantu Bian untuk beberapa minggu ini saja. Paling tidak untuk jaga-jaga kalau Mama sampai menyebarkan gosip gay itu Ratu. Bian sudah sangat menderita karena Mama. Aku tidak mau penderitaannya terus bertambah karena Mama. Aku mengerti perasaan kamu Princess. Aku juga merasa kasihan melihat Mas Bian, tapi masalahnya dia sudah melibatkan perasaannya. Apa Princess tidak memikirkan bagaimana kalau Mas Bian jatuh cinta pada Princess, begitu juga sebaliknya. Ingat Princess, kalian ini saudara tiri, kalian tidak mungkin bisa bersatu. Jika sampai hubungan terlarang kalian diketahui oleh semua orang terutama karyawan Agung Purnama, bisa jadi skandal besar Princess. Tidak hanya perusahaan Agung Purnama kena masalah, perusahaan Sanjaya juga. Kalian juga tidak hanya menjadi bahan gunjingan, tapi perusahaan bisa rugi besar. Saham Sanjaya dan Agung Purnama bisa turun karena skandal tersebut. Dara menatap Ratu. Dia tidak pernah berpikir masalahnya bisa jadi sebesar itu. Meski pada kenyataannya, tidak akan masalah kalau dia dan Bian jatuh cinta. Bian bukan anak kandung dari Agung Purnama. Hanya saja fakta itu hanya diketahui olehnya, Bian dan Agung Purnama. Semua orang tahunya Bian adalah anak kandung dari Agung Purnama. Satu lagi yang paling aku takutkan Princess. Ibu tiri Mas Bian akan memanfaatkan masalah tersebut untuk menjatuhkan Mas Bian. Selain keadaan yang semakin kacau, jabatan Mas Bian sebagai CEO juga pasti jadi ancaman. Untuk itu Princess lebih baik kita sudahi semua ini sebelum semuanya terlambat. Aku janji Princess diam-diam kita akan memberikan bantuan pada mereka jika mereka membutuhkannya. Aku juga sudah membicarakan ini semuanya pada Mas Doni, dan dia sudah setuju kalau kerja sama ini diakhiri saja. Tapi Ratu, ujar Dara menatap ragu pada Ratu. Ada perasaan tidak nyaman di hatinya kalau harus menyudahi kerja samanya dengan Bian. Dara ingin membantu Bian, mengembalikan semangat dan keceriaan Bian. Kasihan Bian, sudah banyak penderitaannya karena ulah mama kandung Dara. Namun di sisi lain, Dara juga ragu, dia tahu seperti apa mamanya. Mamanya pastinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Bian bisa semakin hancur karena dia, padahal Dara jelas tahu, keinginan terbesar Bian, mengambil alih semua milik mendiang kakeknya. Dara menarik nafas pelan dan membuangnya dengan perlahan. Baiklah Ratu, kita sudahi kerja sama ini. Aku tidak mau Mas Bian semakin hancur karena aku.
Ujar Dara pelan. Keputusan yang tepat Princess, sekarang ayo kita pulang sebelum Mas Bian bangun. Bisa kacau nanti kalau Mas Bian sudah bangun. Dara menganggukkan kepalanya. Asteris. Doni menatap Dara, Ratu, Farel dan Fahrul yang berdiri di samping mobil Ratu. Doni mendekat dan memeluk Farel. Kalian hati-hati Farel, dan jangan lupakan saya. Farel tampak heran mendengarnya. Saya tidak akan lupa biar bagaimanapun salah satu kandidat calon kakak ipar saya. Setelah ini kita bisa bertemu lagi. Kita juga bisa liburan bersama lagi. Doni hanya tersenyum tipis kemudian melepas pelukannya. Doni beralih memeluk Fahrul. Daka harus jadi adik yang baik buat Dara, dan jadi pelindung Dara, oke? Doni ini kenapa? Bersikap seolah-olah kita tidak akan lagi bertemu. Fahrul tinggal di Jakarta dan kita bisa bertemu kapan saja. Doni hanya tersenyum tipis dan beralih memeluk Ratu. Aku pasti akan merindukan kamu Ratu. Jaga diri baik-baik, dan kurang-kurangi pacaran. Iya mas, ujar Ratu berusaha tersenyum. Ada perasaan iba di hatinya melihat Doni. Farel dan Fahrul saling menatap heran. Doni bersikap seolah mereka tidak akan bertemu lagi. Sementara Doni sudah memeluk Dara. Kamu jaga diri baik-baik ya, dan terima kasih untuk beberapa hari ini. Tidak hanya Bian, hidup saya juga jadi lebih berwarna karena kamu. Dara, kamu tenang saja, saya yang akan menjelaskan semuanya pada Bian, begitu juga dengan orang kantor. Semoga hari-hari kamu selalu dipenuhi kebahagiaan Dara. Ujar Doni kemudian melepas pelukannya. Iya Pak, terima kasih banyak. Tetaplah berada di samping Pak Bian, apapun keadaannya. Terima kasih juga sudah membantu Dara mewujudkan apa yang menjadi keinginan Dara selama ini. Dara juga sangat senang bisa mengenal Bapak dan Pak Bian. Kalian juga jaga kesehatan, terutama Pak Bian. Bilang padanya jangan terlalu sering begadang dan paling tidak 1 minggu sekali istirahatlah bekerja, dan ingatkan juga dia supaya sholat. Sampaikan permintaan maaf Dara padanya Pak. Ujar Dara. Iya Dara, ujar Doni berusaha tersenyum. Dara balas tersenyum. Sana kalian semua sudah bisa masuk mobil. Ujar Doni. Iya, kompak Dara dan yang lainnya. Sementara itu di dalam kamarnya Bian mulai membuka matanya dengan perlahan. Bian merentangkan tangannya kemudian bangun dari tidurnya. Bian menatap jam tangannya. Cukup lama juga dia tertidur. Bian turun dari ranjang kemudian mengambil tongkatnya dan jalan ke arah pintu. Dia ingin melihat keadaan Dara. Alis Bian terangkat saat mendapati ruang tengah yang sangat sepi. Kemana Doni dan yang lainnya? Batin Bian. Bian sampai lirik kiri dan kanan juga menajamkan pendengarannya. Suasana rumah benar-benar terasa sepi. Benak Bian semakin penuh tanda tanya. Biasanya kalau ada Doni dan yang lainnya, suasana villa tidak pernah sesepi ini. Bian terus melangkah perlahan ke arah kamar Dara. Tok tok tok. Dara, panggil Bian. Tidak ada suara dari kamar Dara. Dara, kamu masih tidur? Panggil Bian lagi. Brem. Bian seketika menoleh begitu mendengar suara mobil keluar dari villa. Siapa yang pergi? Gumam Bian. Apa jangan-jangan Ratu dan adik-adiknya sudah pulang duluan? Gumam Bian lagi. Bian memutuskan jalan ke arah pintu keluar. Alis Bian terangkat saat mendapati Doni berdiri sendirian di dekat gerbang. Bian mengikuti arah pandang Doni. Mobil Ratu sudah terlihat jauh meninggalkan villa. Ratu dan adik-adiknya beneran sudah pulang. Batin Bian. Ada sedikit perasaan kecewa. Ratu dan adik-adiknya tidak pamit padanya dan menunggunya bangun. Doni, panggil Bian dari pintu. Doni masih tidak bergeming. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya. Doni, panggil Bian lagi. Doni menoleh. Bian, kaget Doni. Lo ngapain berdiri di situ? Itu tadi Ratu dan adik-adiknya pulang. Doni menatap Bian dan melangkah ke arah Bian. Iya Bian,
Sini duduk, ada yang ingin gue bicarakan. Ujar Doni kemudian duduk di kursi teras. Bicaranya nanti saja, gue mau lihat keadaan Dara dulu. Doni mengepalkan tangannya. Ini menyangkut Dara Bian, dan kita harus bicara sekarang. Dara, ada apa dengan Dara? Makanya sini duduk dulu, dan ini sangat penting. Baiklah, ujar Bian kemudian duduk di depan Doni. Bian, Dara minta maaf. Alis Bian terangkat dan seketika menatap Doni. Minta maaf buat apa? Tanya Bian bingung. Untuk semuanya Bian, dan dia gak mungkin membantu lo lagi. Membantu apa? Maksud lo apa sih sebenarnya? Dia gak bisa jadi istri bayaran lo lagi Bian. Gak bisa gimana maksud lo? Dia jelas sudah jadi istri bayaran gue sekarang. Iya gue tahu Bian, tapi Dara sudah mengakhiri semuanya. Dia tidak bisa melanjutkan kerja sama kalian lebih lanjut. Dia juga sudah pulang. Itu gak mungkin, Dara gak mungkin pulang. Dan dia gak bisa membuat keputusan sebelah pihak begini. Dia sudah menandatangani perjanjian itu. Ujar Bian bangun cepat dari duduknya. Bian mau kemana lo? Melihat Dara, gue harus bicara dengan dia. Dia gak bisa seenaknya. Dia sudah pulang Bian. Bian tidak peduli perkataan Doni dan terus melangkah ke arah kamar Dara. Doni menggaruk kepalanya kemudian ikut bangun dari duduknya mengikuti Bian. Bian, panggil Doni. Bian tidak peduli dan terus melangkahkan kakinya. Dara, panggil Bian dan membuka kasar pintu kamar Dara. Dara di mana kamu? Ujar Bian sambil melihat sekeliling kamar Dara. Lihat kamarnya sudah kosong Bian, Dara beneran sudah pulang. Gue gak mungkin bohong sama lo. Bian menatap tajam Doni. Apa dia yang baru saja pulang naik mobil ratu? Iya Bian, kita susul dia sekarang. Dia gak bisa pergi begitu saja. Itu gak mungkin Bian. Kita susul dia Doni. Marah Bian. Bersambung. 48. Enggak. Tegas Doni. Doni. Enggak Bian. Lo tenang dulu. Sekarang sebaiknya lo duduk. Bian menatap marah pada Doni. Sini kunci mobil gue. Biar gue pergi sendiri saja. Tenang dulu Bian. Dan sebaiknya lo duduk. Bian. Jika lo menemui Dara dalam keadaan emosi begini yang ada masalahnya bisa panjang Bian. Dara juga bisa balas marah pada lo. Duduk lo atau gue juga ikut pergi. Marah Bian. Bian masih menatap marah Doni dan duduk di kursi dengan kasar. Jelaskan, kenapa lo membiarkan Dara pergi? Doni menarik nafas kuat dan menatap Bian. Iya Bian, gue juga pasti akan menjelaskan semuanya. Gue membiarkan Dara pergi bukan karena kemauannya, tapi setelah gue pikirkan, memang ini yang terbaik. Terbaik gimana maksud lo? Begini Bian, oke Dara bisa membantu lo dengan dia menjadi istri bayaran lo ataupun nanti menjadi pacar pura-pura lo seperti yang sudah kita bicarakan. Gue yakin Dara pasti bisa melakukan semua tugasnya dengan baik, dan lo juga tentunya tidak akan dijodohkan lagi. Begitu juga dengan tuduhan yang tidak berdasar itu. Hanya saja gue takut, bagaimana kalau Tante Ayu sampai mengetahui Dara adalah anak kandungnya. Lo tahu sendiri gimana Tante Ayu. Dia bisa membuat keadaan kembali menyerang lo. Gue takut dia mengumumkan pada semuanya kalau Dara adalah anak kandungnya, dan lo dituduh menikahi adik tiri lo sendiri. Ini akan jadi skandal besar Bian. Dan Dara yang akan menjadi korban di sini. Dia akan ada di posisi sulit Bian. Ditambah lagi Dara juga berasal dari keluarga Sanjaya. Keluarga dan perusahaan Sanjaya juga pasti akan terkena masalah. Satu lagi yang gue takutkan, melihat Tante Ayu adalah mantan dari Om Yudi, bisa saja dia memanfaatkan keadaan ini untuk menghancurkan Om Yudi. Padahal Om Yudi tidak salah apa-apa dan dia tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Gue gak ingin Bian keadaan semakin parah nantinya. Jelas Doni. Bian terdiam dan memikirkan kata-kata Doni. Sekarang lo sudah mengertikan Bian, kenapa gue membiarkan Dara pergi. Tapi Dara bukan adik tiri gue Doni.
Lo selalu saja bicara seperti itu. Gue tahu lo gak mau menganggap Tante Ayu sebagai momi lo. Lo bahkan gak pernah mau panggil dia momi, tapi tidak bisa dipungkiri kalau Tante Ayu adalah istri dari Agung Purnama, Dedi lo. Bian menatap Doni dan mengepalkan tangan. Agung Purnama bukan Dedi kandung gue, ujar Bian dengan suara tertahan. Doni seketika menatap Bian. Lo yakin Bian? Sangat yakin. Doni masih menatap Bian. Terjawab sudah semua rasa penasarannya selama ini. Doni selalu berpikir, kenapa Bian selalu diperlakukan berbeda oleh Agung Purnama. Bian dan dadinya juga tidak ada kecocokan sama sekali. Mereka bahkan jarang sekali bertemu. Bertemu hanya urusan pekerjaan saja, atau kalau Bian berkunjung ke Bandung. Bian sering ke Bandung zarah ke makam mendiang mominya. Ini lo serius? Lo tahu dari mana kalau lo bukan anak kandung dari Pak Agung? Dari surat mendiang momi. Itu juga alasannya Doni, kenapa gue memilih tetap bertahan sekalipun gue sudah sangat muak dengan keluarga itu. Gue ingin merebut kembali semua yang jadi milik mendiang kakek, terutama perkebunan dan peternakan. Baguslah kalau begitu, gue cukup lega sekaligus merasa bersyukur, lo bukan anak kandung dari Pak Agung. Itu berarti lo bisa memperjuangkan cinta lo pada Dara. Gue gak cinta sama dia, Doni. Ujar Bian ragu. Yakin lo? Ya yakin, ujar Bian masih ragu. Oke. Kalau lo gak cinta dia, itu berarti gak ada masalahnya juga Dara pergi. Kita tinggal atur rencana baru sekarang. Kita harus mempersiapkan diri, menghadapi kedua ibu tiri lo. Bian terdiam dan menatap Doni. Rencana barunya nanti saja, gue ingin pulang ke Jakarta sekarang. Bian, rencana baru lebih penting, kita harus berjaga-jaga Bian. Bagi gue pulang ke Jakarta, jauh lebih penting. Siapkan barang-barang, kita pulang sekarang. Ujar Bian tidak mau kalah. Ya baiklah, terserah lo saja. Asteris. Bian dan Doni sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Masing-masing mereka hanya diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Sesekali Doni akan melirik ke arah kaca spion melihat Bian. Bian hanya diam dan menatap lurus ke depan, tatapannya juga terlihat dingin. Bian kembali seperti dulu saat sebelum mengenal Dara. Bian, ini kita di tol, lo jangan tidur Bian. Bian hanya berdeham. Doni menghela nafas pelan. Doni melirik ke samping kursinya. Jika saja ada Dara, dia pasti tidak akan sesepi ini. Krok. Doni refleks menyentuh perutnya yang keroncongan. Doni kembali teringat Dara. Jika ada Dara, dia gak mungkin kelaparan. Dara persediaan makanannya banyak. Doni kembali melirik kaca spion. Bian, ini sudah jam 7, kita berhenti di rest area untuk makan malam dulu. Terserah, jawab Bian dingin. Doni kembali menarik nafas pelan. Dia harus bisa bersabar. Begitulah adanya Bian. Sementara itu Dara dan yang lainnya sudah sampai di Bogor di rumah orang tua Ratu. Papa, panggil Ratu. Senang begitu melihat Darmen menyambut kepulangan anaknya. Darmen langsung merentangkan tangannya. Ratu tersenyum senang dan berlari ke pelukan papanya. Assalamualaikum Papa. Ratu, abis buat sejarah baru lagi dong Pak. Ujar Ratu langsung curhat. Waalaikumsalam. Sejarah apa lagi sweetie? Tanya Darmen melepas pelukannya. Ratu, sempat punya pacar baru, tapi belum ada 24 jam udah putus dong. Benar-benar sejarah kan Pak? Wow, hebat anak Papa. Ini benar-benar sejarah baru dalam keluarga Sanjaya. Tapi sempat ada foto bareng gak? Ada dong Pak. Ratu, gitu loh. Bagus, cetak segera fotonya dan pajang di tempat biasa. Oke papaku yang paling ganteng. Semangat Ratu. Darmen tersenyum. Darmen kembali merentangkan tangannya begitu melihat Dara. White, wajah Dara pucat. Apa Dara sakit? Tanya Darmen. Dara mengangguk kemudian masuk ke pelukan Darmen. Darmen balas memeluk Dara dan mengusap sayang rambut panjang Dara. Dara jatuh dari Bukit Uncle,
makanya kami kesini. Dara ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hanya saja tolong rahasiakan ini dari ayah dan bunda ya Uncle. Iya kamu tenang saja, tapi kenapa kamu bisa jatuh dari bukit? Kamu udah periksa ke dokter? Nanti saja Dara ceritanya. Iya sudah Uncle, lukanya tidak parah. Hanya saja dokternya menyuruh aku melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya Uncle mengerti, terus ini demamnya dari kapan ini? Tanya Darmen sambil mengecek suhu tubuh Dara. Dari tadi siang Uncle, ini demam karena kehujanan bukan karena jatuh dari jurang. Darmen mengangguk mengerti. Dara beralih memeluk Giselle. Auntie, lirih Dara. Baru juga Dara memeluk auntinya, Dara sudah mau nangis saja. Giselle yang cukup mengerti Dara, mengusap perlahan rambut panjang Dara. Iya sayang, ini badan Dara sangat hangat ini. Ayo Dara langsung masuk kamar saja, dan ganti baju. Dara langsung istirahat. Iya auntie, tapi Dara inginnya tidur ditemani auntie. Iya sayang, auntie akan ke kamar kamu setelah ini. Makasih auntie. Sama-sama sayang. Farel bantu bawa tas kak Dara, ganteng. Ujar Giselle. Oke mamaku cantik. Ujar Farel ceria. Sebelumnya Ratu sudah menelepon orang tuanya kalau dia akan singgah di Bogor sebentar mengantar Dara dan Farel. Dara pamitan dulu pada Ratu dan Fahrul sebelum dia ke kamarnya. Sementara itu Bian sudah sampai di rest area. Doni sedengan memesan makanan sedangkan Bian hanya duduk diam saja. Bian ini makanan lo, ayo dimakan. Ujar Doni sambil mendekatkan makanan Bian. Bian tetap diam. Bian, makanan lo kenapa sih? Gue saja yang habis putus tapi gak segalau lo. Gemas Doni. Bian menatap Doni tanpa berniat mengambil makanannya. Gue sudah putus dengan Ratu, dan ini semua demi lo. Gue gak mau jadi orang egois, dan gue gak ingin bahagia sendirian. Gue peduli sama lo Bian. Ujar Doni seakan mengerti arti tatapan Bian. Lo saja yang bodoh. Ujar Bian cuek. Bian, gue sudah berkorban sedemikian besar dan lo ngatain gue bodoh. Ujar Doni mulai emosi. Jelas saja lo bodoh, ngapain juga lo mau berkorban demi gue? Apa ada gue suruh lo harus berkorban demi gue? Bian, ujar Doni gregetan. Doni sampai mengepalkan tangannya. Dia memang sudah terbiasa menghadapi Bian yang seperti ini. Dan kali ini Bian kembali menguji kesabarannya. Bian lo ini kenapa? Padahal kemarin lo sudah banyak berubah. Lo juga sudah lebih bersahabat. Kenapa sekarang lo berubah lagi seperti dulu? Gue ini juga hanya manusia biasa Bian. Gue juga punya batas kesabaran. Mau lo itu apa sebenarnya? Lo sudah bosan berteman dengan gue. Ujar Doni mulai emosi. Bersambung. 49. Bian hanya diam saja. Bian jawab gue. Bian menatap Doni kemudian bangun dari duduknya. Bian pergi meninggalkan Doni begitu saja. Bian, panggil Doni kesal. Bian tetap tidak peduli dan terus meneruskan langkahnya. Bian lo benar-benar ya. Kesal Doni kemudian makan-makan dengan cepat. Selalu saja temannya yang satu itu suka seenaknya. Sementara itu Bian sudah di dalam mobilnya. Bian memainkan ponselnya dan membuka aplikasi galeri. Bian melihat foto-fotonya saat bersama Dara. Bian menggeser-geser cepat fotonya. Ada perasaan marah dalam hatinya. Dia kesal Dara yang pergi begitu saja tanpa bicara dulu padanya, dan tanpa minta pendapatnya terlebih dulu. Bian menoleh saat Doni masuk dalam mobil. Tanpa bicara apa-apa Bian kembali fokus pada ponselnya dan menyenderkan tubuhnya. Kali ini Doni juga no comment. Dia menjalankan mobilnya tanpa bicara apa-apa pada Bian. Di lain tempat di waktu yang sama, tampak Giselle masuk kamar keponakannya. Dara, panggil Giselle. Auntie masuk. Ratu sudah pulang. Ujar Dara dari kasurnya. Iya baru saja. Takutnya mereka terlalu malam sampai Jakarta. Kata Aak, Dara jatuh dari bukit. Apa ada yang luka? Iya auntie,
Lukanya sudah baikan kok, hanya lengannya saja yang masih suka sakit. Mau Aunty olesi minyak? Boleh deh Aunty. Sebentar, Aunty ambil minyaknya dulu. Dara mengangguk. Dara tersenyum melihat Aunty-nya yang selalu perhatian dan peduli padanya. Beberapa menit kemudian Giselle kembali sambil membawa minyak urut. Dara sambil tiduran saja, suruh Giselle. Oke Aunty-ku sayang, ujar Dara senang. Giselle tersenyum kemudian menarik baju Dara. Giselle mulai mengoleskan minyaknya perlahan, dan mengurutnya perlahan-lahan juga. Aunty ini enak banget, makasih banyak Aunty. Ujar Dara menikmati pijatan Giselle. Sama-sama. Aunty penasaran gimana ceritanya Dara bisa jatuh dari bukit. Apa karena keasikan main ponsel atau gimana? Bukan Aunty, ada yang sengaja mendorong Dara. Ujar Dara pelan. Ada yang sengaja mendorong, siapa? Dara gak tahu jelasnya siapa yang mendorong. Hanya saja Dara curiga, Mama salah satu pelakunya Aunty. Ujar Dara pelan. Mama siapa maksud Dara? Mama Ayu? Ujar Dara semakin pelan. Mama Ayu. Dara bertemu dengan Ayu, di mana? Kaget Giselle. Di Bandung Aunty, dia menikah dengan Agung Purnama. Aunty tahu Agung Purnama. Giselle menggelengkan kepalanya. Aunty tidak kenal Dara, memangnya siapa dia? Pengusaha Aunty, pemilik mall PGJ, beberapa hotel dan yang lainnya. Terus gimana ceritanya Dara bisa tahu Ayu menikah dengan Agung dan tinggal di Bandung? Dari bos tempat kerja Dara, Aunty. Aunty masih ingatkan kalau Dara kerja di Agung Purnama Group. Itu alasan Dara kerja di perusahaan itu, untuk mendapatkan informasi tentang Mama. Ah iya, Aunty ingat. Pantas saja kamu tiba-tiba kerja. Iya Aunty, itulah alasan Dara kerja di sana. Tapi ini rahasia Aunty, jangan kasih tahu Bunda dan yang lainnya. Yang tahu masalah ini hanya Ratu dan A.A. David. A.A. David juga belum tahu, kalau aku sudah bertemu Mama. Kamu tenang saja Princess, rahasia Princess aman di tangan Aunty. Ujar Giselle meniru gaya Ratu. Aunty bisa saja. Dara tersenyum tipis. Giselle ikut tersenyum. Lalu gimana pertemuan kamu dengan Ayu? Apa dia kenal Dara? Dara menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali gak kenal Dara, Tante. Lirih Dara. Giselle beralih mengusap rambut Dara. Dara yang sabar ya sayang. Iya Aunty, hanya saja Dara kecewa padanya. Ternyata Mama sangat jahat. Apa yang Dara pikirkan tentang Mama selama ini ternyata salah semua. Giselle terus mengusap rambut Dara. Kenapa Dara bilang begitu? Apa karena Dara curiga dia yang mendorong Dara? Dara menggelengkan kepalanya. Bukan Aunty, Mama istri ketiga dari Agung Purnama, dan dia punya anak tiri. Dia suka berbuat jahat pada anak tirinya itu Aunty. Begitu juga saat Dara di sana, dia sampai merendahkan Dara, mengatai Dara kampungan dan sebagainya. Mulutnya benar-benar jahat Aunty. Lirih Dara. Giselle membawa Dara ke pelukannya dan mengusap rambut panjang Dara. Giselle benar-benar tidak tega mendengar cerita Dara. Dulu juga Dara tidak pernah dianggap sejak Dara lahir, dan sekarang Ayu juga benar-benar melupakannya dan berkata tidak baik pada Dara. Dara yang kuat ya sayang. Dara tetap doakan Mama Ayu, dan jangan pernah membencinya. Aunty juga ikut mendoakan semoga suatu saat nanti pintu hatinya terketuk, dan mau menerima Dara dengan tulus. Amin Aunty. Lirih Dara dan semakin memeluk Giselle. Dara kalau mau nangis-nangis saja sayang, biar hati Dara sedikit lega. Iya Aunty Hicks. Dara sangat sedih Aunty Hicks. Dara juga kecewa dan hati Dara juga sakit Aunty Hicks. Dara mulai menangis dan meluapkan apa yang dirasakannya. Iya sayang, ujar Giselle pelan sambil mengusap rambut Dara. Dara kesal Hicks, Dara juga marah. Apa salah Dara Hicks, kenapa Mama setega itu pada Dara Hicks? Giselle masih terus mengusap rambut Dara. Apa Dara tidak pantas disayang Hicks? Dara terus mengeluarkan unek-unek di hatinya sambil menangis di pelukan Giselle.
Giselle mendengarkan curahan hati Dara dengan sabar. Dara juga merasa bersalah pada bos Dara, anti Hicks karena mama hidupnya jadi menderita, dan kesepian Hicks. Dara ingin bantu tapi Dara takut mama membuat ulah Hicks. Apa yang harus Dara lakukan anti Hicks? Giselle melepaskan pelukannya dan menatap Dara. Giselle mengusap air mata Dara. Sekarang Dara cerita pelan-pelan pada Aunty. Kenapa Dara bisa merasa bersalah pada bos Dara? Dara menatap Giselle dan ikut mengusap sisa air matanya. Tapi Aunty janji tidak akan cerita tentang ini pada siapa-siapa termasuk Ratu dan Uncle Darman. Iya sayang, percaya pada Aunty. Ayo cerita pada Aunty semuanya, siapa tahu Aunty bisa bantu. Dara mulai cerita dari dia yang jadi istri bayaran Bian. Bagaimana mereka selama di Bandung. Gimana sikap Agung Purnama dan kedua istrinya. Dara juga menceritakan tentang Dian, begitu juga tentang Dian yang bukan anak kandung dari Agung Purnama. Begitu ceritanya Aunty, Dara sangat kasihan pada Bian. Dara juga takut mama benar-benar menyebarkan gosip gay itu. Jika itu benar terjadi, skandal itu pasti berdampak pada saham-saham Agung Purnama. Jika perusahaan rugi besar maka Bian yang akan disalahkan, dan sudah pasti posisinya sebagai CEO pasti terancam. Dia bisa disuruh mundur dari jabatannya. Dia akan kehilangan segalanya Aunty. Dara ingin banget membantunya tapi Dara takut akan timbul masalah lain, apalagi kalau sampai Mama Ayu tahu Dara anak kandungnya. Dara takut perusahaan Sanjaya juga ikut dibawa-bawa. Cerita Dara. Giselle menatap keponakannya kemudian menarik nafas pelan. Ada perasaan kasihan di hatinya melihat Dara. Dara yang dari lahir tidak pernah merasakan kasih sayang ibu kandungnya, dan begitu dia besar Dara masih harus merasakan gimana jahatnya ibu kandungnya. Kalau Aunty boleh saran, Dara sebaiknya pantau dia dari jauh saja. Jika nanti keadaannya benar-benar terdesak, Dara langsung turun tangan untuk membantunya. Tapi kalau dia bisa menyelesaikan semuanya, itu bagus bukan? Dara jadi gak perlu khawatir lagi. Lagian dia itu laki-laki dan dia juga seorang pemimpin, pasti dia bisa mengatasi masalahnya. Dia gak akan mungkin menyerah begitu saja Dara. Iya Aunty, semoga saja ya Aunty dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dara juga jadi berharap dia bisa memberi sedikit pelajaran buat Mama. Dara ingin Bian bisa hidup bahagia Aunty, sudah cukup semua penderitaannya selama ini karena ulah Mama dan sekutunya. Giselle menatap Dara seketika menatap Dara penuh selidik. Kenapa Dara ingin Bian bahagia? Dara kasihan padanya Aunty. Dia sudah kehilangan mominya. Harta dari mendiang momi diambil juga. Beneran hanya kasihan. Dara juga peduli Aunty. Selain itu, hanya itu saja Aunty. Dara yakin. Tentu saja Aunty. Aunty kenapa? Pertanyaannya seolah gak percaya pada Dara. Bukan Aunty tidak percaya, Aunty hanya takut saja kalau Dara mulai suka padanya. Ya enggak lah Aunty, ujar Dara tidak yakin. Baguslah kalau enggak sayang, Aunty hanya gak mau kalau cinta Dara bertepuk sebelah tangan. Terlebih Dara belum pernah berpacaran. Tante gak ingin Dara kecewa karena laki-laki. Iya Aunty, Dara juga tidak akan sembarangan jatuh cinta. Bagus, ini baru ponakan cantiknya Aunty. Iya dong Dara gitu loh. Oh iya Aunty, terima kasih sudah jadi tempat curhat Dara. Dara sudah merasa lega Aunty dan lihat ini, badan Dara juga sudah gak hangat lagi. Tante memang dokter terbaiknya Dara. Ujar Dara sambil meletakkan tangan Dara di keningnya. Bisa saja ini prinsesnya Aunty. Berarti sekarang Dara sudah bisa tidur, ini sudah malam. Ceritanya dilanjut besok saja. Oke Aunty, selamat tidur dan semoga mimpi indah. Iya Dara juga. Berambung. 50. Pagi Aunty, sapa Dara ceria begitu dia melihat Giselle membuat sarapan. Pagi juga anak gadis Aunty. Ceria banget pagi ini. Iya dong Aunty, kita harus memulai hari dengan ceria, supaya keceriaan terus berpihak pada kita sepanjang hari ini. Bagus, gimana baunya, apa masih sakit?
Udah sehat Aunty, dan ini berkat tangan ajaibnya Aunty. Bisa saja kamu, Aunty, nanti temani Dara rumah sakit ya, Dara mau periksa lebih lanjut. Iya sayang, uncle kamu juga sudah memberitahukannya semalam. Makasih Aunty, sekalian temani Dara beli ponsel juga. Iya sayang, Dara mau beli apa lagi? Baju juga Aunty, tapi dibelanjain sama Aunty ya. Oke, selain itu mau apa lagi? Itu saja Aunty, Aunty baik deh. Udah dari dulu Dara, kemana saja Dara selama ini? Tidur Aunty, ujar Dara tersenyum. Ada-ada saja kamu, ujar Giselle ikut tersenyum. Dara bisa bantu apa ini Aunty? Bantu makan saja, yah, padahal Dara sudah bisa bantu potong-potong loh Aunty. Bantu potong-potongnya nanti saja kalau tangannya udah benar-benar sembuh. Kalau masih ada sakitnya jangan terlalu capek dulu. Siap Aunty. Good girl. Senyum Dara mengembang. Sementara itu di lain tempat di waktu yang sama tampak Doni sedang membangunkan Bian. Bian, bangun. Laporan pekerjaan lo sangat numpuk itu. Ujar Doni sambil menarik selimut yang menutupi wajah Bian. Lo berangkat duluan. Gak bisa begitu Bian. Laporan lo harus segera dikerjakan. Gue juga harus meeting hari ini. Ya sudah lo pergi saja meeting. Tentu saja gue akan pergi meeting. Tapi laporan lo juga gak bisa ditunda pengerjaannya. Ingat lo sudah beberapa hari gak ke kantor. Kita juga harus menyiapkan rencana baru. Gue sudah menghubungi jasa pacar sewaan. Untuk apa menghubungi jasa pacar sewaan? Ya untuk jaga-jaga Bian. Takutnya ibu tiri lo menyebar gosip itu. Paling tidak kita sudah ada persiapan untuk menghadapinya. Percuma saja Doni. Percuma gimana maksudnya? Bingung Doni. Lo hanya akan menambah masalah kalau pakai jasa pacar sewaan. Lo tahu gimana liciknya itu ibu tiri gue. Bagaimana kalau dia tahu kalau kita pakai jasa pacar sewaan? Yang ada kita akan semakin dipermalukan. Ah benar juga, tapi gue juga sudah ada rencana yang lain. Gue sudah menghubungi Andri, lo tahu kan dia suka banget ke klub malam. Gue sudah mengajaknya ke klub malam ini. Ngapain lo ke klub? Tentu saja cari perempuan. Di klub banyak perempuan yang cantik dan seksi, kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Kalau lo mau bunda lo masuk rumah sakit silahkan saja. Ujar Bian kembali menarik selimutnya dan menutup wajahnya. Doni terdiam kemudian duduk di kasur Doni. Ada benarnya kata Bian, bundanya pasti akan kecewa. Kalau dia tahu Doni berhubungan dengan perempuan yang hobinya ke klub. Apalagi kalau perempuan gak benar, bisa-bisa pingsan itu bundanya. Dia berasal dari keluarga baik-baik ditambah lagi dia anak laki-laki satu-satunya. Doni menggaruk kasar rambutnya. Pusing banget dia. Kita pikirkan masalah itu nanti saja. Sebaiknya kita ke kantor dulu sekarang. Pekerjaan kita yang paling penting saat ini. Ayo cepat Bian. Lo duluan. Bian, jangan sampai kesabaran gue habis. Lo itu CEO Bian, bukan anak kecil. Di mana tanggung jawab lo sebagai CEO? Bian tidak peduli. Bian, gue sudah seperti emak-emak cerewet saja karena lo Bian. Cepat bangun, atau gue serahkan surat pengunduran diri gue. Ancam Doni. Silahkan saja. Doni melotot. Lo serius Bian? Tentu saja, gue juga sedang menyusun strategi baru. Gue mau menghancurkan perusahaan itu kemudian pergi dari sini. Gue sudah muak dengan semua ini. Doni semakin melotot. No, lo gak boleh menghancurkan perusahaan itu Bian. Jika sampai lo menghancurkan perusahaan itu, lo adalah orang yang paling egois dan sangat jahat Bian. Ingat Bian, ribuan orang yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan itu. Pak Agung juga tidak akan diam saja, lo bisa dijebloskan ke penjara. Lagian, apa lo ingin menghancurkan masa depan lo sendiri? Gue gak peduli kalaupun masa depan gue hancur. Bian, lo ini kenapa sih Bian? Kemana Bian yang dulu, yang gila kerja?
yang disegani banyak orang, dan yang berharisma. Ingat Bian, lo sudah susah-susah meraih semua ini, jangan sampai lo rusak di tangan lo sendiri. Gue benar-benar gak kenal lagi Bian yang sekarang. Gue gak peduli. Keke Bian. Doni mengepalkan kuat tangannya. Bian, sekali lagi gue minta, cepat bangun Bian. Gue gak main-main ini. Gue akan pergi ke rumah orang tua gue, dan gak mau lagi kenal sama lo. Gue juga hanya manusia biasa Bian, batas kesabaran gue juga ada batasnya. Jangan karena gue peduli lo malah ngelunjak. Tanpa lo gue bisa lebih jauh sukses Bian, dan gue juga bisa bahagia. Ingat Bian, gue juga sudah mengorbankan banyak hal demi lo. Gue peduli dan sayang sama lo seperti saudara kandung gue sendiri. Sekarang semuanya gue serahkan sama lo. Lo ingin gue tetap jadi teman terbaik lo, atau lo mau gue pergi? Ancam Doni, wajahnya terlihat sangat serius. Bian menyibakkan kasar selimutnya dan menatap Doni. Jangan pergi, ujar Bian kemudian bangun dari duduknya. Bian melangkah ke arah kamar mandi tanpa menatap Doni. Doni tersenyum tipis melihat tingkah Bian. Memang suka aneh-aneh saja kelakuan sahabatnya itu. Hanya saja Doni cukup memakluminya. Bundanya selalu bilang padanya, dia memang harus ekstra bersabar menghadapi Bian. Bian terlahir tanpa memiliki saudara dekat, ditambah lagi kehidupan rumah tangga orang tuanya juga tidak harmonis. Sudah pasti berdampak pada sikap dan perilaku Bian. Terkadang Bian bisa semangat 45 dan terlihat sangat ambisius, tapi terkadang bisa drop dan ingin mengakhiri semuanya. Asteris. Dara sudah di Rumah Sakit Mitra Sanjaya dan sudah melakukan pemeriksaan. Saat ini Dara sedang menunggu hasil pemeriksaannya ditemani Darmen dan Giselle. Giselle tampak menggenggam erat tangan Dara. Dia mengerti kekhawatiran Dara. Dara mungkin terlihat tenang tapi pikirannya pasti gak bisa tenang. Darmen juga sesekali mengusap rambut Dara dan tersenyum pada Dara. Dara mengeratkan genggamannya pada Giselle saat dokter kembali ke kursinya. Dokter tersenyum dan Dara memaksakan senyumnya. Bagaimana keadaan keponakan saya dokter? Tanya Darmen. Hasilnya bagus. Semuanya normal, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tinggal menunggu penyembuhan untuk bagian lengannya saja. Untuk sementara Dara jangan melakukan aktivitas yang berat-berat dulu, terutama untuk bagian tangan. Disarankan untuk melakukan olahraga ringan supaya tangannya tidak kaku. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. Ujar Dara merasa lega. Sama-sama, kalau begitu kami permisi dokter. Ujar Dara. Iya, semoga cepat sembuh Dara. Iya dokter. Dara langsung memeluk Giselle begitu mereka keluar dari ruangan dokter. Dara sangat lega. Aunty, terima kasih banyak Aunty. Uncle sudah menemani Dara. Sama-sama nak. Aunty juga sangat lega mendengarnya. Lain kali Dara lebih berhati-hati lagi ya. Iya Aunty, itu pasti. Berarti sekarang kita jadi ke mall. Ayo kita let's go. Semangat Dara. Kalian saja, Uncle masih harus kerja. Ujar Darmen. No Uncle, Dara kan jarang-jarang di sini, besok juga Dara akan pulang. Jadi spesial untuk hari ini temani Dara ya. Pinta Dara. Memangnya Dara mau kemana? Tanya Darmen. Mau belanja sekalian nonton. Dara ingin banget nonton bioskop. Ratu pergi nonton sama pacarnya terus. Uncle dan Aunty temani Dara nonton ya. Manja Dara. Baiklah, kami temani Dara nonton. Untuk ponakan Uncle yang cantik ini apa sih yang enggak? Ujar Darmen sambil mencubit gemas pipi Dara. Makasih Uncle, ujar Dara senang. Lain Dara lain juga dengan Bian. Bian tampak duduk di kursi kebesarannya sambil memutar-mutar ponselnya. Tatapan matanya terlihat kosong. Bian benar-benar tidak ada niatan mengerjakan pekerjaannya. Padahal laporan pekerjaannya sudah sangat menumpuk. Bian sesekali melihat ponselnya, berharap ada telepon atau pesan dari Dara, dan lagi-lagi Bian kecewa saat lagi-lagi Dara tidak ada menghubunginya. Bian menggenggam erat ponselnya, dia tidak bisa begini terus.
Dia harus menghubungi Dara, dia harus bicara dengan Dara. Bian kemudian menekan interkomnya. Ardi, siapkan mobil. Kita keluar sekarang. Keluar Pak. Bingung Ardi. Bian tidak ada jadwal keluar. Iya, dan cepat siapkan. Tegas Bian. Baik Pak, ujar Ardi nurut. Dia takut dipecat kalau tidak nurut. Beberapa menit kemudian, Bian keluar bersama Ardi. Sisi selaku asisten pribadi sampai bingung melihatnya. Meski begitu dia tidak berani protes. Terlebih lagi aura wajah Bian hari ini lebih dingin dari biasanya. Ardi cari informasi tentang keluarga Sanjaya. Ujar Bian tiba-tiba begitu mereka sampai di mobil. Ardi semakin bingung lagi, ada apa dengan bosnya? Bersambung.